Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran Pak. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas, membela Palestina, dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Mereka selalu menganggap bahwa semua presiden Indonesia itu seperti Soekarno. Semua presiden Indonesia yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran itu pasti membicarakan mengenai pujian Iran pada Indonesia sebagai negara besar yang memprakarsai gerakan non-blok. Namun sekarang, di mana posisi Indonesia ketika Iran berperang dengan melawan Israel dan Amerika? Anda tahu tidak, Pak? Dengan duta besar Iran lebih memilih berkonsultasi ke Pak JK dibanding ke Anda atau ke Menlu Anda, itu adalah isyarat Iran mulai tidak percaya pada Anda. Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang non-blok dan netral lagi. Kemudian Pak Presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Katanya beliau itu saya sangat pro kepentingan nasional. Betul nggak? Kalau untuk kepentingan nasional Pak, harga berapapun ancaman dari Trump, hanya karena keluar dari Board of Peace dan itu bukan kesalahannya Prabowo, tapi kesalahannya Trump yang merubah Board of Peace jadi Board of War, kenapa mesti takut? Karena saya tanya balik, memangnya kalau terus Trump itu orang yang menghormati perjanjian? Saya tanya balik, emangnya kalau kita terus Trump menghormati perjanjian enggak? Saya balikin lagi Pak, Board of Peace itu baru dibentuk kapan? Tiba-tiba bertransformasi jadi Board of War, nobody talk to us. Apa Trump telepon lupa Prabowo nih? Oi bos, gue mau telepon mau nyerang dulu Israel deh nih, sama nyerang ini ikutan gue. Ya udah, gue kasih tau aja karena lu ada di board gue. Foto kuping saya Pak, dia nyerang apa yang ngobrol. Jadi apa yang mau dipegang gitu dari sini? Jangan sampai nih Pak ya, behavior of uber alesnya Amerika itu menggerus kedaulatan kita dan harga diri kita sebagai bangsa. Setelah Amerika dan Israel serang Iran, gue semakin yakin kalau perdamaian gak akan pernah datang dari Board of Peace. Kenapa? Pertama, karena BOP ini pemimpinnya aja Donald Trump, dan itu berlaku seumur hidup. Kedua, Donald Trump ini juga pemegang hak tunggal keputusan final di BOP. Ketiga, gak ada satu poin pun dari 20 poin perdamaian yang dibuat oleh Trump berisi narasi kemerdekaan yang hakiki untuk tanah Palestina. Keempat, jangan berharap banyak kepada seorang pemimpin yang katanya bisa melobi Amerika. Kenapa emang Bang? Melobi tarif dagang aja dikacangin, apalagi melobi perang. Kelima, hari kemarin Donald Trump yang baru buat Dewan Perdamaian kembali melakukan kejahatan. Dan lo masih berharap perdamaian lahir dari BOP. Terakhir nih, dan mungkin ini yang paling mengerikan, setelah Palestina selesai, pilihannya cuma dua. Tetap jadi kacungnya Amerika atau jadi Palestina selanjutnya. Sebenarnya masih banyak yang ingin gue sampaikan, tapi segitu dulu aja. Yang pasti dari semua alasan gue tadi, tentu gue siap pertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi kalau itu beneran terjadi, nampaknya siapapun yang hari ini mendukung BOP harus siap juga dengan konsekuensinya nanti. Dan untuk yang masih bimbang, gue cuma mau ngingetin, di dunia ini cuma ada hitam dan putih, gak ada yang abu-abu. Pikirku ini saat yang tepat sih kalau seandainya Presiden Prabowo mau keluar daripada Board of Peace. Karena Board of Peace kan dibuat untuk mendamaikan katanya. Mendamaikan konflik. Tapi ternyata Trump yang jadi bos perdamaian. Sudah terbukti ya visi perdamaiannya adalah sebenarnya perang. Atau sebenarnya adalah justru kerusakan. Ini saat yang tepat untuk keluar dari BOP bagi Presiden Prabowo. Karena sebenarnya ya sudah nggak ada lagi perdamaian sebenarnya. Dan bukannya malah menjadi mediator atau mau menjadi mediator. Lucu banget kan, masa juru damai didamaikan, BOP dibuat untuk mendamaikan konflik. Ternyata bosnya BOP malah bikin perang. Masa kita mau mendamaikan orang yang berdamai atau juru damai kok malah bikin perang? Itu tahu nggak, sama aja kayak ustadz nggak sholat. Itu jadi orang ada di BOP
mau mendamaikan tapi malah perang. Itu sama aja kayak ustadz gak sholat, atau sama aja kayak kasat narkoba tapi narkobaan, atau sama kayak polisi tapi membunuh. Itu aneh banget. Makanya sebenarnya nggak ada gunanya lagi BOP, karena BOP justru ya bikin perang. Yang bahayanya adalah justru kalau kita seolah-olah disangka menjadi bagian daripada koalisi Trump itu. Karena ternyata setelah bikin BOP, setelah bicara tentang perdamaian, ternyata visi perdamaian yang dia maksud sebagaimana yang dia tulis ketika dia nyerang Iran adalah berbuat sesukanya sendiri. Itu bukan perdamaian. Dan itu sebagai sebuah langkah yang cukup telak harusnya bagi Indonesia untuk tidak lagi ikut-ikutan di BOP. Dan juga ini yang akan terjadi di Palestina sebenarnya. Mereka gak pengen perdamaian. Yang mereka pengen adalah ekspansi, kolonialisme, dan juga eksploitasi daripada satu tempat. Dan cuma satu kepentingan yang senantiasa mereka bela dari waktu ke waktu, bukan kepentingan dunia, bukan kepentingan damai, tapi kepentingan Israel. Anda juga baru mengeluarkan pernyataan duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran. Itu setelah Dubes Iran ketemu JK, ketika Dubes Iran menerima surat duka dari Ibu Mega. Mengapa seterlambat itu, Pak? Belum lagi, saya belum mendengar Anda mengecam serangan ilegal Israel dan Amerika atas Iran. Apa hanya karena keduanya adalah teman Anda? Sudah punya satu grup WA dengan keduanya. Anda malah melakukan lompatan terlalu jauh dengan bermaksud ingin memediasi. Anda tahu apa pernyataan Presiden Pezeshkian atas tawaran mediasi itu? Secara kasarnya beliau bilang begini, yang perlu Anda mediasi itu adalah negara yang lebih dulu mengawali agresi, yang memicu agresi. Posisi Iran dari dulu tegas dan jelas. Iran tidak pernah mau memulai perang, tapi kalau diserang, ya Iran membalas. Kok Iran yang diminta untuk menahan diri? Mengapa sejak awal Anda tidak menjalankan peran Anda di BOP untuk mencegah serangan tersebut? Apakah BOP hanya untuk Palestina saja? Anda malah memuji-muji bahwa bergabung dengan BOP adalah jalan untuk terciptanya perdamaian, sampai mengatakan percaya Donald Trump adalah figur yang akan mendatangkan perdamaian sejati. Pernyataan itulah yang membuat Donald Trump menjadi besar kepala, Pak. Merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan ada yang menghalangi. Sebab dianggap itu adalah cara Amerika menciptakan perdamaian dunia, termasuk menyerang Iran. Amerika selalu membangun narasi Iran adalah biang keladi ketidakamanan di Timur Tengah. Padahal siapakah yang menyerang banyak negara di kawasan secara ilegal? Siapa yang mensuplai senjata tidak henti, tanpa batas, untuk Israel, yang dengan senjata itu Gaza digenosida sampai hari ini? Siapa yang menghancurkan Irak? Siapa yang mendanai pemberontak bersenjata di Suriah? Siapa yang menyerang Yaman? Itu hanya Iran hanya baru menyerang ketika diserang. Dan apakah Iran dituntut hanya menonton saja negara mereka diserang, pemimpin tertinggi mereka dibunuh, jenderal-jenderal mereka dihabisi, sampai ilmuwan mereka juga dibunuh, anak-anak sekolah mereka dibunuh? Apakah Iran hanya akan menonton saja tanpa kemudian tidak boleh membalas? Dan ketika Iran membalas, diminta Iran untuk menahan diri. Ingat, Iran diserang saat sedang negosiasi. Iran diserang dengan alasan akan memproduksi senjata nuklir. Ingat, baru asumsi loh, baru akan. Sementara Israel tidak pernah diawasi produksi senjatanya. Bahkan telah jelas-jelas menggunakan senjata terlarang dalam serangannya ke Gaza. Namun tidak pernah diperlakukan sebagaimana Iran diperlakukan. Lalu kemudian Indonesia datang dalam hal ini, lalu bersedia memediasi. Iran tidak minta dimediasi, Pak. Iran minta kecam serangan ilegal Amerika dan Israel. Tuntut pelanggaran hukum internasional Amerika dan Israel ini ke mahkamah internasional. Itu yang dibutuhkan Iran, bukan malah ikut dengan narasi Amerika dan malah memposisikan Iran sebagai pihak yang bersalah dan layak untuk diminta dan ditekan untuk berhenti. Dan asal tahu, Pak, perwakilan Indonesia di Iran, dalam hal ini KBRI Tehran, sampai saat ini itu belum juga mengeluarkan pernyataan resmi berbelasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran. Juga tidak ada pernyataan mengecam serangan Amerika dan Israel. Masih lebih peka organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Iran dengan mengucapkan belasungkawa, mengeluarkan pernyataan sikap mengecam serangan Amerika. Saya tidak habis pikir, Pak. Tujuan Bapak membawa Indonesia bergabung di BOP. Kalau ternyata tidak bisa mencegah perang ini terjadi, tidak bisa juga mengecam Amerika. Ingat, Pak, BOP itu Dewan Perdamaian. Apa iya perdamaian bisa terwujud kalau ketuanya sendiri yang malah mencabik-cabik perdamaian itu? Dan anggotanya hanya pelongo-pelongo saja. Dan kemarin yaitu Presiden mengundang ulama. Mana nih yang kemarin keluar-keluar dukung BOP? Udah lihat belum? Udah baca belum kalian cuitannya dari kantor Perdana Menteri Israel? Mereka menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk keterlibatan Palestina dalam administrasi jalur Gaza. Dan mereka juga menolak segala bentuk simbol otoritas Palestina dalam proyek rekonstruksi jalur Gaza. Keterlibatan administratifnya ditolak, keterlibatan rekonstruktifnya juga ditolak. Kalian bayangin nih, Indonesia diserang oleh Belanda, suatu daerah luluh lantah. Kemudian mereka mau merekonstruksi, mau membangun ulang daerah tersebut yang sudah luluh lantah oleh mereka. Tetapi mereka gak ngajakin rakyat Indonesia, gak ngajakin kita untuk melakukan pembangunan ulangnya. Itu namanya bukan rekonstruksi, Pak.
Tetapi kolonialisasi, kita diusir dari tanah kita sendiri. Itu yang sedang terjadi di Gaza sekarang. Ini mereka loh yang bilang, mereka percaya diri kalau mereka tidak akan ngajakin Palestina. Mereka percaya diri kalau mereka ngejamin negara Palestina itu gak akan ada. Tetapi bodohnya, kita percaya diri kalau mereka mau melakukan perdamaian di Palestina. Padahal jelas-jelas mereka menolak segala keterlibatan Palestina di dalam apapun. Mereka loh yang bilang, anggota BOP, cuitan dari kantor Perdana Menteri Israel ini muncul setelah Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu ketemu dengan Steve Witkoff. Kalian bisa cari tahu tuh siapa Steve Witkoff. Yang jelas dia diberikan peran yang signifikan oleh Trump di dalam BOP. Apapun tolong ajarin Presiden Prabowo cara melihat akar masalah. MBG keracunan dia bilang nggak pakai sendok, ada sabotase. Rakyat kritis dia bilang dibayar koruptor, dibayar antek asing. Ini lagi dia pengen tampil sebagai mediator perang. Punten, kalau masih megangin dokumennya Trump, nggak usah bicara pengen mendamaikan perang. Akar masalahnya bukan itu. Bukan gue nggak pengen perdamaian. Gue orang muda, pasti kita semua pengen perdamaian. Mending mikirin cara nikah kan. Masalahnya, semenjak Indonesia bergabung ke dalam BOP, Board of Perang patah semua. Logika kita yang mendamaikan perang hipokrit jadinya. Kalau pakai rujukan berbagai dokumen peace building dunia, mau itu dari United Nations, dari UNICEF, segala macam, perdamaian itu nggak bisa cuman tentang konflik senjata yang selesai, tapi perlu adanya penghapusan ketidakadilan struktural di dalam suatu negara. Dan ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi nih menuju perdamaian, mulai dari inklusivitas, partisipasi, imparsial, addressing root cause. Nah ini gimana Indonesia pengen bicara soal perdamaian kalau dia gabung Board of Peace aja Palestinanya nggak ada. Kalau Prabowo aja pengen menjamin keamanan Israel, penjahat perang pengen dijamin keamanannya. Ini ibarat ada pelaku kekerasan seksual sama korban, terus polisi bilang, ya kalau kita pengen melindungi korban, kita juga perlu lindungi keamanan dari pelakunya dulu. Ya nggak nyambung, nggak make sense. Dalam hal ini, kita sangat melihat bahwa peran Indonesia krusial. Oke, kita sebagai gerakan non-blok. Tapi kalau langkah yang dilakukan seperti Presiden Prabowo kayak gini, ya udah kita nggak akan pernah percaya Indonesia bisa mencapai titik itu. Apalagi peace building perlu ada legitimasi baik internal maupun eksternal. Di internal, gua nggak yakin Presiden Prabowo dipercaya oleh rakyat untuk melakukan itu. Toh pada akhirnya Bapak Presiden aja belum bisa memediasikan keinginan rakyat dengan keinginan kekuasaan. Itu dulu Pak, baru bicara soal Iran dan Amerika Serikat. Halo, selamat siang Pak Prabowo, Pak Presiden. Saya tuh dari tadi dengarkan sampai menit itu dengarkan di radio tentang bagaimana serangan ke Iran, bagaimana gugurnya pemimpin Iran dan semaksanya. Menurut saya Pak, dengan segala hormat ya, ini kayaknya kesempatan exit door nih buat Indonesia keluar dari Board of Peace. Karena Board of Peace menurut saya sudah lagi bukan judulnya Board of Peace, tapi jadi Board of War dengan kejadian ini. Jadi tolong Pak Prabowo, kita tuh perlu exit door ya Pak ya. Mending ini dijadikan exit door dan kita kembalilah kepada posisi kita non-alignment atau non-block tadi. Karena kita akan lebih cantik mainnya, lebih indah mainnya, dan lebih firm mainnya gitu loh Bapak. Sekali lagi Pak, ini bukan menggurui, ini pandangan saya saja secara akademik. Karena kalau tidak Pak, Indonesia pasti akan salah tingkah, salah arah, salah langkah ke depannya. Dan BOP itu menurut saya tidak sesimpel itu Pak. Pertama soal uang, soal anggaran. Yang kedua bagaimana tentang training kita, equipment kita, personil kita, infrastruktur kita, logistik. Saya sampai nyetir Pak ya, maaf. Logistik kita, information system kita, kemudian doktrin kita sendiri gimana Pak? Karena walaupun ada aturan ini buat kemanusiaan segala macam, Pak, Gaza itu konfliknya beda Pak, area itu beda, urban warfare-nya itu akan berbeda sangat, dan eskalasi ancaman itu akan tidak bisa sangat diduga. Sekali lagi Pak, saran saya Pak, please mundur dari BOP, bukan BOP, Board of War, dan kembali ke non-alignment movement. Salut Pak. Pak Prabowo rencananya mau ke Teheran, dia mau menjadi mediator atas perang Iran versus Israel dan Amerika. Kalau saran saya sih nggak usah Pak. Yang pertama itu Bapak datang ke sana nggak dianggap sama mereka, sama Iran. Karena sejarah Iran itu sejarah anti-imperialisme. Dia bangsa yang superior. Dia nggak mau tunduk pada kekuatan Israel dan Amerika. Apalagi sama sekutu dan antek-anteknya. Yang kedua itu Bapak kemarin baru nyampe Jakarta setelah hampir 2 minggu ke luar negeri. Katanya efisiensi anggaran, penghematan, ini sudah mau jalan-jalan lagi. Panas Pak di Teheran itu Pak, khawatir nanti mokel. Yang ketiga, lagian masih banyak PR yang harus diurusin di dalam negeri. Ada masalah MBG, ada masalah koperasi desa, ada masalah penganggaran, dan banyak lagi masalah-masalah yang harus diselesaikan.
Sementara wakil-wakil Bapak baik kabinet atau wapres tidak mau memberikan penjelasan apapun. Tapi kalau Bapak mau serius berangkat, tolong Bapak kirim aja utusan, Pak. Pak Wapres itu, Pak. Wapres Gibran tuh kirim saja ke Teheran, Pak. Dan kalau Bapak serius banget pengen berangkat lagi, Bapak ke Yerusalem saja, ke Israel. Bapak kan satu grup WA dengan Netanyahu dan dengan Trump di grup WA Board of Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah statement ya dan juga konversi pers dari salah satu menterinya Pak Prabowo, yaitu Pak Nusron Wahid ya, yang dimana dia mengatakan mengatasnamakan Presiden Prabowo ya, bahwa ya Presiden Prabowo tetap istilahnya bersikeras mempertahankan posisi Indonesia di BOP ya, walaupun sudah banyak dari kalangan ya ulama, kalangan pengamat politik, dari berbagai macam guru besar di Universitas Indonesia sudah mengkritisi dan juga sudah mendesak Presiden Prabowo agar mundur dari BOP, tetapi pada akhirnya tetap saja ya Pak Prabowo tetap memutuskan bertahan di BOP gitu kan, dengan alasan dan juga dalil bahwa ya untuk mempertahankan istilahnya perdamaian di Palestina itu kan, nggak ada forum lain selain forum BOP. Jika Pak Prabowo menarik diri dari BOP lalu lalu akan menggunakan forum apa gitu untuk menjaga perdamaian di Palestina gitu kan. Tetapi kan ini kan menjadi suatu pertanyaan lagi ya, bahwa benar-benar Pak Prabowo memang ingin menjadi juru damai di Iran dan juga ingin berkunjung ke Teheran gitu kan. Salah satu syaratnya ya Pak Prabowo harus menarik diri dari BOP gitu, karena ya orang-orang Iran gitu kan, menurut keterangan dari salah satu netizen yang tinggal di Iran gitu kan, orang-orang Iran ini sudah menganggap Pak Prabowo ini menjadi ya istilahnya sahabatnya Amerika dan juga Israel karena bergabung bersama BOP ya. Padahal kan kita tahu gitu loh bahwa orang-orang Iran ini, masyarakat Iran ya, menurut keterangan dari netizen ini itu sangat istilahnya mengagung-agungkan Indonesia lah, sangat memuja-muji Indonesia. Bahkan dia sendiri di sana tinggal di Iran itu merasa sangat terhormat sekali menjadi negara Indonesia, dan banyak sekali lah pujian-pujian yang datang dari warga Iran, karena menurut persepsi warga-warga Iran gitu, bahwa seluruh presiden Indonesia itu semuanya sama seperti Bung Karno gitu kan, yang istilahnya ya menjaga posisi Indonesia gitu kan, selalu membela negara yang dijajah ataupun diserang gitu kan, selalu memposisikan diri sebagai negara non blok gitu. Tetapi kali ini ya Presiden Indonesia sudah tidak lagi dikenal sebagai presiden yang memposisikan diri negara kita sebagai negara non blok gitu, karena kan sudah dengan secara tidak langsung lah sudah menyatakan bahwa Indonesia ini ya membela Iran, membela Israel dan juga membela Amerika gitu kan, dengan bergabungnya Indonesia ke forum BOP gitu kan. Dan ini kan ya kita masih saja menunggu ya sebenarnya apakah iya gitu loh Pak Prabowo ini masih bersikeras dengan keinginannya gitu. Dan juga kita kalau bisa melihat beberapa podcast yang membahas soal BOP dan juga perang di Timur Tengah ya, dimana sebenarnya pengajuan diri untuk menjadi juru perdamaian gitu kan, menjadi penengah di perang di Timur Tengah sana, itu semua sebenarnya bukan usulan dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo ataupun ya istilahnya masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya. Itu semua murni keinginan Presiden Prabowo sendiri gitu kan. Ini kan menjadi ya sangat miris sekali lah kita melihatnya ya, bagaimana seorang presiden ini lebih mementingkan keinginannya sendiri ya, gengsinya sendiri, kepentingannya sendiri, daripada mementingkan keinginan masyarakat luas,
daripada memikirkan pendapat-pendapat masyarakat luas gitu loh. Ini berarti Pak Prabowo ini memang sangat susah sekali untuk istilahnya diberi masukan ataupun dikritisi ya. Ya mungkin semua kritikan-kritikan itu didengar oleh Pak Prabowo ya kan. Semua masukan-masukan itu ditampung oleh Pak Prabowo. Tetapi semuanya itu nggak diindahkan gitu loh. Semuanya itu ya udah cuma didengerin aja gitu. Tetapi nggak dipertimbangkan gitu loh. Dia tetap bersikeras dan juga tetap pada pendiriannya dan juga tetap pada keinginannya ya. Tetap bertahan di BOP dan tetap ingin menjadi juru damai di perang di Timur Tengah sana gitu. Ini kan membuat kita ya semakin geleng-geleng kepala lah ya melihat kepemimpinan dari Presiden Prabowo gitu loh. Sebenarnya kan ya nggak perlu lah ngapain repot-repot harus menjadi juru damai ya kan. Sedangkan kita tahu orang-orang Iran, orang-orang ya petinggi-petinggi di Iran sana, bahkan masyarakat Iran itu ya sudah menganggap bahwa Presiden Prabowo itu sudah membela dan juga sudah memihak kepada Amerika dan Israel gitu loh. Jadi ya kesana pun nggak akan membuahkan hasil apa-apa gitu loh. Dan yang lebih mirisnya lagi kan, padahal kan kita tahu permasalahan di negara kita sendiri pun banyak yang belum terselesaikan gitu kan. Seperti ya program MBG yang masih carut marut, masih berantakan sana sini. Lalu juga ada soal Koperasi Merah Putih ya, di mana yang impor mobil gila-gilaan itu pun sampai sekarang belum ada kejelasannya gitu kan. Banyak sekali lah hal-hal dan juga masalah-masalah ya, problem-problem yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Pak Prabowo di negara kita sendiri gitu. Jadi ngapain sibuk ngurusin negara orang? Urus aja dulu masalah dan juga problem di negara kita sendiri gitu loh. Kalau sudah benar, sudah istilahnya menyelesaikan semua masalah di negara kita gitu, baru mau ikut campur ataupun mau mencari panggung di dunia internasional ya silahkan saja gitu kan. Tapi kan ini enggak, kita tahu bahwa semua permasalahan itu masih menemui jalan buntu ya kan. Semua problem itu masih menemui jalan buntu gitu kan. Belum ada istilahnya solusi-solusi yang bagus lah dari pemerintahan Pak Prabowo, dan juga belum ada jawaban-jawaban yang pasti gitu loh. Dan lagi pula ya, kalau istilahnya Pak Prabowo takut mengenai krisis ekonomi akan ya yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah sana, ya lebih baik menyiapkan persiapan-persiapan yang matang buat negara kita sendiri gitu loh. Ngapain malah sibuk sana bernegosiasi agar istilahnya ya, istilah kasarnya teluk yang ditutup oleh pemerintahan Iran itu kembali dibuka gitu tuh. Ngapain, itu udah biarin urusan mereka saja gitu loh. Biarkanlah mereka itu yang berperang gitu loh. Kita ya sudahlah, kita ini kan istilahnya hanya pemain-pemain negara-negara pemain cadangan aja gitu loh. Daripada sibuk ngurusin hal-hal seperti itu, nanti kita malah akhirnya kena imbasnya ya kan, malah ikut diserang juga gitu kan. Lebih baik kita mempersiapkan diri gitu kan, bagaimana cara menanganinya jika nanti sewaktu-waktu imbasnya kepada kita juga, entah itu melalui ekonomi ataupun melalui politik ya kan. Kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Jadi lebih baik ya mempersiapkan diri kita sendiri, mempersiapkan negara kita sendiri, daripada istilahnya ikut campur urusan negara orang gitu kan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal sikap Pak Prabowo yang ternyata pada akhirnya tetap ingin bertahan di forum BOP ya bersama Amerika dan juga Israel ya? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.